Oke, kita masuk ke dalam simulasi. Silakan kalian tambahkan komponennya sesuai dengan yang ada di modul. Oke, kalau udah silakan masukkan fluid package-nya. Di sini kita menggunakan Peng Robinson. Karena di sini nggak ada reaksi, jadi kalian langsung masuk aja ke dalam simulasi. Dan jangan lupa untuk save case-nya. Selanjutnya kita buat laju aliran pertama, yaitu adalah rich gas. Di mana rich gas ini adalah gas yang masih kaya akan komponen H2O, di mana H2O ini akan kita hilangkan dengan absorpsi. Oke, kita di sini menggunakan satuan Felt dengan molar flow-nya itu adalah MMS CFD yang 60 derajat Fahrenheit. Kita masukkan spesifikasinya sesuai dengan ada di modul. Oke, kalau sudah, kita masukkan komposisinya. Oke, setelah itu kita buat rich gas ini memenuhi kondisi operasi absorber. Dalam hal ini kita turunkan tekanannya menggunakan valve. Kita turunkan tekanan sebesar 20 psi. Baik, selanjutnya kita tambahkan laju alir komponen pelarut. Di sini kita tambahkan ln TEG, di mana ln TEG ini merupakan TEG yang sedikit kandungan kan H2O-nya. Oke, kita menggunakan TEG dengan temperatur 140 Fahrenheit dengan pressure sebesar 780 PSIG. Dan kita menggunakan mass flow sebesar 440 pound per hour. Setelah itu kita masukkan komposisinya. Kita masukkan TEG sebesar 98% dengan sisanya itu adalah air sebesar 2%. Oke, selanjutnya kita masukkan komponen absorbernya, itu di palet ditandai dengan gambar seperti ini. Kita masuk dalam komponen absorber, kita berikan nama komponen absorbernya dengan nama GCU. Dengan top stage inletnya adalah LAN TEG dan bottom stage inletnya itu adalah V1 out yang asalnya dari rich gas. Setelah itu untuk vapor outletnya kita beri nama LAN gas dan untuk bottom liquidnya kita beri nama rich TG. Di mana rich TG ini menandakan bahwa TG-nya sudah kaya akan H2O. Lalu untuk jumlah stage-nya kita berikan sesuai dengan yang ada di modul yaitu sebesar 9. Untuk penentuan jumlah stage ini, itu bisa kalian lakukan dengan metode seperti McCabe-Tile yang ada di pemisahan divisional. Setelah itu, untuk stage numbering-nya, kita pilih yang bottom up. Artinya, jumlah stage-nya dihitung mulai dari bawah ke atas. Di mana yang pertama, stage yang pertama itu ada di bawah dan yang terakhir ada di atas. Next, kita masukkan top stage pressure-nya itu sesuai dengan yang ada di modul sebesar 778 dan yang di bottom itu sebesar 780. Lalu setelah itu di sini adalah optional top stage temperature dan bottom stage temperature. Di sini estimasi, jadi kalian bisa lewatkan, tapi alangkah lebih baiknya kita masukkan sebesar dalam hal ini saya estimasi sebesar 98 Fahrenheit. Itu done. Dan kalian akan mendapatkan layer seperti ini. Di sini kalian tinggal klik run hingga hasilnya hijau. Oke, bisa kalian lihat di bagian worksheet. Tadi kan kita kan tujuan dari absorpsi ini adalah untuk mengurangi kadar air yang ada di rich gas. Tadi kan aslinya itu adalah komponen H2O itu sebesar 0,0005. Dengan adanya absorpsi, itu berkurang menjadi 0,000177. Itu sesuai dengan tujuan tadi kita mengurai H2O dan kadarnya sudah kurang dari kadar yang kita tentukan. Baik, setelah itu kalian bisa masuk ke dalam parameter. Tadi kan saya akan melakukan estimasi suhu di 90 derajat Fahrenheit. Itu saya estimasi kira-kira suhunya itu nggak lebih atau kurang lebih itu sama seperti suhu masuk dari rich gas. Dan kalau misalkan kalian nggak masukin suhu estimasi, itu juga Unisim juga bisa menghitung, bisa converget juga hasilnya bisa hijau, tapi hasilnya itu akan berbeda.
Kalau misalkan yang saya coba, itu saya nggak melakukan temperatur, nggak sesuai estimasi saya tidak 98, itu menghasilkan kondisi operasi absorber di 50 derajat Fahrenheit. Yang kurang lebih itu rada tidak masuk akal karena memang rich gas itu kan masuk 90 derajat Fahrenheit dan eh, TG masuk itu kan sebesar 140 derajat Fahrenheit, tapi di kondisi operasi absorber itu malah berkurang menjadi 50 derajat Fahrenheit. Itu rada tidak masuk akal. Makanya saya melakukan estimasi temperatur. Oke, ini kan saya akan melakukan estimasi ya. Nah, itu kita pengen tahu suhu yang sebenarnya berapa. Indonesia ini bisa menghitungnya dengan cara kalian klik, terus kalian clear tray, kalian update from solution. Nah, itu kalian akan mendapatkan suhu operasinya. Dan itu kalian bisa lakukan juga yang bagian atas, clear tray, update from solution. Nah, itu kalian bisa mendapatkan suhu operasi dari absorbernya. Terus, kalau misalkan ternyata kalian nggak mendapatkan komposisi H2O yang sesuai atau kurang yang masih lebih dari kadar yang telah kita tentukan. Itu kalian bisa lakukan coba-coba, itu mungkin pertama bisa kalian lakukan di kalian ubah mass flow-nya, mass flow untuk TIG-nya, absorbernya. Atau kalian bisa ubah jumlah stage-nya, terserah kalian mau berapa. Atau juga bisa kalian lakukan estimasi suhu. Estimasi suhunya kalian coba ubah-ubah, tapi yang rada masuk akal. Terus itu kalian lakukan hingga komposisinya sesuai dengan yang telah kita tetapkan tadi. Oke, setelah kalian melakukan semua ini, silahkan kalian save dan kita masuk ke dalam 6.2 yaitu GCO with GREC, di mana itu adanya reconcentration unit atau ada recycle TEG yang tadinya TEG-nya sudah kaya akan H2O di recycle menjadi LEN TEG kembali. Baik, di 6.2 ini tadi ya file kalian 6.1 silahkan kalian save as, beri nama 6.2. Terus setelah itu keluaran dari absorber itu kita kondisikan operasinya dengan menambahkan valve. Untuk valve yang ada di gas, kalau saya tulis di sini VG1 atau VG2, inletnya adalah LAN gas dengan outletnya adalah VG2 out. Lalu untuk parameternya delta P-nya di sini sebesar 20 psi. Dan untuk yang range TG ini kita masukkan valve VL1 dengan inletnya adalah reach TG dan keluarnya adalah VL1 out. Oke, dengan parameter delta P-nya itu sebesar 740 psi. Oke. Setelah itu, selanjutnya adalah kalian beri PPHE. Oke, kalian beri nama PPHE dengan tube side-nya adalah VL1 out dengan tube side outlet-nya adalah 2FD. Oke, untuk cell side-nya kita tulis saja track TG dengan cell side outlet-nya adalah 2GCU. Lalu untuk parameternya kita ganti modelnya menjadi weighted dan delta P-nya masing-masing 0. Oke, untuk worksheet-nya karena target kita 140, jadi di 2FD kita ganti temperaturnya menjadi 140. Oke. Gak apa-apa, biar yang kuning dulu aja. Kita lanjut ke alat selanjutnya, yaitu adalah FD. Di sini flash drum kita gunakan separator. Separator kita beri nama FD dengan inletnya adalah 2FD dengan vapor outletnya adalah GFD dan liquid outletnya adalah LFD. Oke, kita berikan energi. Di sini kita melakukan pemanasan di dalamnya. Jadi kita berikan energinya adalah GFC, di mana targetnya adalah sebesar 444,7. Oke. Setelah itu LFD ini, oke, kita masing-masing kita berikan valve untuk pengondisian operasi.
Untuk GFD kita tambahkan VG3 dengan inletnya GFD. Inletnya kita tulis VG3 out. Terus parameternya delta P-nya kita berikan sebesar 20. Lalu untuk LFD kita berikan valve juga dengan nama VL2. Lalu inletnya ada LFD dan outletnya adalah VL2 out. Oke, parameternya delta P-nya di sini sebesar 20. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam stripper, dan di stripper ini kita menggunakan palet di Rebullet Absorber. Itu seperti absorber, cuma ada tanda merah di bawahnya. Oke, kalau sudah, kita buka strippernya, kita beri nama strippernya stripper. Oke, dengan top stage inletnya itu adalah VL2 out. Dalam hal ini, oke, kita stage-nya itu itu top down dari atas ke bawah dengan jumlah stage sebesar 5. Oke, untuk vapor outletnya kita tulis di sini gas. Dengan bottom liquid outletnya itu dengan nama BOT. Dan regular energy stream-nya kita tambahkan dengan nama KREP. Oke, next. Top stage pressure ya kita ikuti sesuai dengan yang ada di modul, yaitu sebesar 15 PSI dengan reboiler pressure-nya sebesar 20. Di sini kita temperaturnya kita estimate sesuai dengan yang ada di modul, yaitu sebesar untuk top sebesar 433,6 Fahrenheit dengan reboiler sebesar 585,9 Fahrenheit. Oke, lanjut. Kalau untuk ini kita skip dulu aja. Oke, setelah itu kalian akan mendapatkan layer seperti ini, dan ini kalau misalkan kalian run, kalian nggak akan bisa ngerunnya karena ada satu parameter yang harus kalian masukkan, yaitu di sini di modul dituliskan water in bottom mole fraction, dan itu dimasukkannya itu dengan membuka desain monitor. Ya, terus habis itu di sini kalian akan bisa melihat ada 3 buah specification. Yang kita mau masukkan adalah water in bottom mole fraction. Dalam hal ini kan nggak ada. Oleh karena itu kita masukkan add spec. Kita pilih yang column component fraction, add spec. Setelah itu stage-nya kita pilih yang regular karena kan itu kan bilangnya di bawah, water in bottom. Terus untuk spec value-nya kita tulis 0,02 dengan komponennya adalah air H2O. Oke, kita close. Setelah itu, nah di sini kan kalian bisa melihat ada kolom yang di checklist. Di sini ada aktifnya, yang ada aktifnya cuma satu. Ini kalian misalkan unchecklist, akan ada yang berubah, yaitu di degree of freedom. Jadi di sini maksud dari degree of freedom ini adalah kalian harus menceklis salah satu yang ada di sini. Jadi kalian butuh satu variabel untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan Unisim. Oke, dalam hal ini kan tadi kan kita menentukan dalam komponen fraction. Jadi kita aktifkan yang bagian komponen fraction. Oke, ya dia berubah menjadi hijau. Oke, setelah dari stripper ini, untuk bagian gasnya, itu kita kondisikan operasinya dengan menggunakan valve. Setelah itu kita masukkan parameternya. Di sini ada penurunan tekanan sebesar 10 PSI. Apabila sudah, oke, kita masuk ke daerah yang outputnya, bagian liquidnya, itu kita pompa. Oke, energinya tulislah W pompa BP. Parameter di sini delta P-nya ditaikkan sebesar 790 PSI. Oke, apabila sudah, oke, selanjutnya P1 out-nya kita berikan valve. Di sini kita tulis dengan nama VL3.
Oke, dengan parameter kita buat pressure drop-nya sebesar 30. Oke, apabila sudah, gas ini kita recycle. Tambahkan recycle sini. Nah, VL3 out ini kita buat recycle dengan keluarannya adalah rect_tg. Oke, kalian bisa lihat semuanya sudah terhubung sekarang. Oke, dan rect_tg ini masuk ke dalam PPHE, panasnya dimanfaatkan dan keluarannya adalah 2GCU. Dan selanjutnya untuk TGCU ini kita recycle kembali masuk ke dalam penerabsorpsi. Oke, maaf, mungkin sebelum kita masuk ke dalam recycle 2GCO ini kita lihat dulu. Kalau misalnya ternyata di 2GCO ini mass flow-nya kan 416,9 dan sedangkan di LEN TEG itu mass flow-nya sebesar 440. Berarti kan dia kan ada kekurangan TEG tuh, kekurangan massa. Nah, makanya kita harus tambahkan fresh TEG di dalamnya. Nah, silakan kalian masukkan fresh TEG dengan temperatur sebesar 140 dan pressure-nya sebesar 810 PSIG. Nah, supaya perhitungan itu otomatis, jadi yaudah kalian gak usah masukin dulu mass flow-nya, tapi kalian bikin dulu alurnya. Nah, ya, terus karena ini 810 PSIG, kalian tambahkan valve supaya pressure itu sama 780 PSIG. Ini kalian tambahkan valve dengan fresh TG dan outletnya adalah ya VL4 out. Namanya adalah VL4. Oke, ini sudah, kita rapikan dulu. Oke, kalau sudah, kita tambahkan mixer. Kita rotate 180, terus mixnya, oke, inletnya jangan dulu masukin, tapi kita buat outletnya dulu dengan mix 1 out. Dengan nama mix out. Mix 1, oke, dengan namanya mix 1, terus habis itu adalah mix 1 out. Oke, kita close, terus masuk ke dalam mix 1 out. Nah, di sini, kan kita kan mau hasil mix 1 out itu kan sama seperti di LEN-TG dari secara komposisi dan juga mass flow-nya. Makanya di sini kita pakai define from other stream. Artinya istilahnya kita mengcopy stream yang sudah ada dari segi kondisi. Maka dari itu di mix out ini kita samakan seperti di LEN-TG. Oke, kita play LEN-TG, kita chat oke. Dapatlah tuh mix 1 out. Baru di sini kita integrasikan 2GCO dan VL4 out. Oke, ini biarin aja, close, terus satu lagi kita tambahkan VL4 out. Oke, kalau sudah, ini close, terus kalian pencet solver aktif ya. Oh ya, ini BTW bed delta-nya belum saya definisikan, kita berikan sebesar 30 PSI. Oke, ya sudah terintegrasi semua, baru kalau sudah seperti ini kita lakukan recycle. Inletnya adalah mix 1 out dengan outletnya adalah LEN-TG. Ya, sampai sini simulasi kita selesai. Preview simulasi 6.2 ini mungkin pertama kali kita akan bahas tentang PPHE-nya dulu. Kenapa? Karena memang kan tadi kan kalau misalkan kalian perhatikan PPHE yang kita gunakan kan awalnya kan kuning dulu tuh ya. Kita lanjutkan jalan hingga akhirnya kita integrasikan dengan PPHE. Aslinya itu kalian nggak bisa langsung menggunakan PPHE, tapi kalian harus menggunakan heater. Heater dengan tujuan tuh FD-nya itu 140 Fahrenheit. Heater. Terus kalian dapat setelah itu kan kalian kan mendapatkan alurnya, terus VL3 out-nya kan bisa tahu tuh kondisi operasinya. Dan kalian bisa lihat kalau misalnya ternyata temperatur itu masih panas. Dan panasnya ini bisa kita gunakan untuk memanaskan VL1 out. Maka dari itu, barulah kalian ganti ke dalam PPHE. Terus selanjutnya adalah di bagian stripper.
Di sini kalau misalkan kalian lihat, tadi kan kita kan ke desain, terus habis itu monitor, kita tentukannya kan di component fraction. Nah, kenapa 0,02 itu kan karena memang kan ln TG yang kita mau kan konsentrasinya kan itu kan 98% TG dengan sisanya 2% itu adalah air. Makanya di sini ditulisnya komponen fraction untuk air itu sebesar 0,02. Oke, selanjutnya adalah bisa kalian lihat di bagian stripper, worksheet, terus composition itu ada dua tujuh alir yang oke kita perhatikan di bagian gasnya itu kan ada 0,897 atau gasnya itu didominasi oleh air. Dan ini memang fungsi stripper adalah untuk meregenerasi TEG. Kenapa harus diregenerasi? Karena memang TEG ini kan pelarut untuk memisahkan air. Pelarut spesifik hanya memisahkan air dan harganya itu tidaklah murah. Jadi daripada kita sekali pakai, lebih baik kalau misalnya kita berulang-ulang kali pakai karena itu jauh lebih murah dan ya ya jadi fungsi stripper ini untuk menghilangkan H2O yang sudah terikat di dalam TEG. Oke, mungkin sampai situ aja untuk praktikum hari ini. Eh, Apabila memang ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar di Google Classroom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.